kehidupan kita hari lepas hari, dimanapun kita berada, dalam setiap tugas pekerjaan hidup kita, rumah tangga kita, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya kekal sampai selama-lamanya Tuhan akan memegang erat hidup kita, memegang tangan kita untuk menjalankan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, peganglah tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanmu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupmu, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanmu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pimpin jalan kami. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kami undang bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lebih sungguh-sungguh. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Tuhan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami ada di rumah-Mu ini pada saat ini. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Ajari kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami, dan firman Tuhan menjadi bagian hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 kita baca mulai dari ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Dua ayat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pelayan dan umat yang dikehendaki Tuhan. Pelayan dan umat yang dikehendaki Tuhan. Saudara, orang berpikir pelayan itu hanya orang yang berada dalam jabatan gereja, ya. Itu salah, Saudara. Karena melayani Tuhan itu adalah kewajiban setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tolong mic-nya agak menggema. Setiap orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 6 dikatakan, kamu telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, saudara dan saya sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Berikanlah potensi yang ada dalam tubuhmu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya orang-orang yang punya kedudukan, jabatan atau job di dalam gereja. Tetapi setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus, dia adalah pelayan Tuhan. Nah, melayani Tuhan yang dimaksud di sini seperti apa, saudaraku? Yaitu mempersembahkan tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu melayani. Mempersembahkan tubuh kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuaskan hati Tuhan. Mempersembahkan tubuh. Apa yang bisa kita persembahkan dari tubuh kita ini, saudaraku? Saudara dan saya sebagai pendoa syafaat itu melayani Tuhan.
Saudara dan saya bersaksi menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, itu melayani Tuhan. Jadi bukan hanya yang singer, yang WL, yang pendeta, yang majelis, yang pengurus, bukan saudara. Semua umat Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus, dia wajib mempersembahkan tubuhnya melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang pelayan dan umat yang dikehendaki Tuhan, ya, pelayan dan umat yang dikehendaki Tuhan, kita perhatikan dalam pembacaan kita ini barusan, dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Ini berhubungan dengan ayat 25, yaitu barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bukan maksudnya nyawa kita ini kita buang sia-sia, bukan saudara. Tapi ini adalah maksudnya anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita rela berkorban untuk Tuhan. Kita rela berkorban untuk Tuhan. Apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Ya, yaitu antara lain penyalipan keinginan daging kita, saudara. Pada saat kita terus-menerus memohon dan memohon kepada Tuhan untuk disalibkan keinginan daging kita, sehingga buah roh semakin tumbuh dalam diri kita, buah roh semakin menjadi bagian hidup kita, dan buah roh itu dirasakan dan dialami oleh orang lain, itu adalah menyalibkan keinginan daging kita. Saudaraku, tidak mudah untuk menyalibkan keinginan daging kita, karena kecenderungan diri kita ini adalah ingin bersenang-senang, ini kecenderungan saudara. Sementara menyalibkan keinginan daging kita berarti kita harus rela menyangkali saudara, meskipun itu kesukaan kita, tetapi kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita harus salibkan di hadapan Tuhan. Mematikan keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bukan pekerjaan mudah. Kalau ini pekerjaan mudah, buah-buah roh dalam setiap orang-orang percaya itu sudah tumbuh pesat, saudara. Kenapa begitu sulit? Karena sulit untuk menyalibkan keinginan daging tadi, saudara. Keinginan daging itu diikutin, menonjol, walaupun kita sudah tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Umpamanya kita dengan bermalas-malas tidak mau berdoa, itu kan keinginan daging kita, saudara. Bermalas-malas untuk tidak mau ibadah, itu kan keinginan daging kita. Bermalas-malas untuk tidak bersaksi, untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak berdoa syafaat, itu keinginan daging kita, saudara. Dan kecenderungan kita, keinginan daging ini kita turuti, saudara. Nah, inilah beratnya pengorbanan untuk penyalipan keinginan daging, saudara. Itu berat. Tetapi karena kita mau semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin hari kita matikan keinginan daging kita. Yang masih berngantuk-ngantuk jam 5 pagi atau setengah 6 atau jam 6 sehingga tidak ada waktu bersaat teduh, akhirnya kita matikan keinginan daging kita. Hei dagingku, jangan terus bermalas-malas, bangkit. Ayo berdoa syafaat. Ayo baca firman Tuhan. Ayo puji Tuhan. Pelayanan di gereja begitu banyak untuk harus kita gumuli. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah setiap hari saudara doakan dana pembangunan pastori kita atau tidak? Saudara yang tahu, saya enggak tahu, karena saya enggak bisa melihat hati orang. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati.
Saudara yang tahu sejauh mana saudara menggumuli pelayanan ini. Sejauh mana saudara menggumuli pelayanan ini. Saya setiap hari saya doakan pembangunan pastori. Tuhan buka jalan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Dana kami sangat terbatas. Tuhan buka jalan. Saat ini dana pembangunan pastori kita defisit. Berapa? Saudara lihat di dalam warta. Defisit berarti itu sudah dipinjamkan uang orang tertentu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelayanan, saudara. Jadi pelayanan itu bukan hanya berdiri di sini sebagai singer, sebagai WL, sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah. Itu berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah pelayanan, saudara. Dan ini tugas saudara dan saya. Apakah kita sudah menjadi pelayan dan umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan? Atau masih hanya ingin memuaskan diri sendiri? Hanya ingin menyenangkan diri sendiri? Ataukah kita sudah berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada sesuatu yang kita korbankan. Rasa ngantuk kita, rasa lelah kita, rasa malas kita, itu harus kita korbankan, saudara. Kita korbankan demi menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya dikatakan di sini, di mana pelayanku berada, di mana aku berada, pelayanku pun berada di situ, saudara. Ayat 26, perhatikan. Di situ pun ia harus barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berada bersama Tuhan Yesus. Pelayan dan umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan, dia selalu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Berada bersama dengan Tuhan Yesus maksudnya, saudaraku, kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus, bukan kekuatan kita, mengandalkan Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah pelayan dan umat Tuhan, saudara. Berada bersama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Tuhan Yesus itu, saudaraku, adalah Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Kita melakukan kehendaknya, kita menuruti perintahnya, saudara. Kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Itu kata firman Tuhan, saudara. Menuruti perintah Tuhan. Sejauh mana kita sudah menuruti perintah Tuhan? Begitu mudah orang untuk berkelit atau beralasan dengan berbagai cara. Ya, mana bisa sih terus menerus bersama dengan Tuhan Yesus? Saya lagi begini loh, saya lagi begini, lagi begini. Itu bukan alasan, saudara. Itu adalah komitmen diri kita, saudara. Saya adalah milik Tuhan Yesus, maka saya akan meneladani Tuhan Yesus, saya hidup bersama Tuhan Yesus, saya akan melakukan kehendaknya meskipun itu berat, meskipun itu adalah pengorbanan yang berat bagiku. Seperti diibaratkan, dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu adalah maksudnya pengorbanan, saudara. Rela berkorban untuk Tuhan Yesus. Rela berkorban untuk Tuhan Yesus itu, saudaraku, bukan hanya yang mati syahid untuk Tuhan Yesus. Rasa-rasanya kita-kita yang ada di sini belum ada tuntutan untuk mati syahid. Di tempat-tempat lain ada. Saudara-saudara kita yang menjadi martir demi Tuhan Yesus, saudara. Dulu itu ada pengorbanan di daerah Ambon, saudaraku, kalau orang menyebut nama
Tuhan Yesus atau doa Bapa kami dikatakan langsung dipenggal. Itu pengorbanan martir, saudara. Kita di sini nggak sampai seperti itu. Pengorbanan kita adalah menyalipkan keinginan daging kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa menuruti perintah-perintah Tuhan. Sehingga saudaraku, nama Tuhan terus semakin dipermuliakan dalam diri kita sendiri. Itulah seorang pelayan dan umat Tuhan yang melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Menjaga kesucian hidup kita lakukan dengan segenap hati. Bukan hidup dalam dosa, bukan hidup dalam sembrono. Menjaga kesucian itu juga perjuangan dan pengorbanan, saudara. Karena harus orang berkata yang benar, sering juga saudaraku jadi menerima cacian. Pada saat kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu juga pengorbanan, saudara. Karena kita akan disorot banyak orang, kita akan dicela, kita akan dicaci, saudara. Pada saat kita menyaksikan Tuhan Yesus kepada seseorang juga, itu juga disorot orang lain. Itu juga bagian dari pengorbanan, saudara. Karena tidak mudah untuk bersaksi. Untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada seseorang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu juga pengorbanan, saudara. Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Lakukan perintah Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati kita meskipun harus menerima risiko. Tapi kalau saya melihat, saudara, risiko yang kita hadapi saat ini belum begitu berat. Masih lebih banyak dalam penyangkalan keinginan daging kita. Itu yang lebih banyak. Kalau dicecar orang, dilempari seperti zaman Paulus, saudara. Dilempar sampai dipenjarakan. Ya 1-2 sih ada yang seperti itu. Tapi kita yang hadir pada saat ini enggak, saudara. Seperti Pak Yusuf Roni dikatakan, waktu dia baru percaya Yesus, ya harus dia mendekam di penjara. Seperti Ibrahim Saifuddin Ibrahim ya namanya, beliau itu juga begitu, saudara. Tapi kita yang hadir pada saat ini belum sebesar itu pengorbanan kita, saudara. Pengorbanan kita baru, saudara, mematikan keinginan daging kita sehingga kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Baru sampai di situ, saudara. Tapi itu pun begitu sulit untuk dipraktekkan. Begitu sulit untuk dipraktekkan. Saudara yang jawab seperti pertanyaan saya tadi. Apakah saudara setiap hari mendoakan pembangunan pastori kita? Itu pelayanan kita pada saat ini. Pada saat ini, saudara. Dan apakah kita semuanya juga sudah ambil bagian? Sekali, 2 kali, 3 kali. Saya pikir 140 juta enggak mungkin hanya sekali kita ambil bagian, saudara. Saya ambil bagian 100 ribu, enggak mungkin mencukupi 140 juta. Ya saya harus berjuang 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Itu pun belum tentu juga tercukupi 140 juta. Kalau enggak dapat yang besar, yang kecil bisa kita lakukan, saudara. Ya kan, enggak semua orang bisa mempersembahkan 1 juta di hadapan Tuhan. Ada yang mampu hanya 100 ribu, 200 ribu, tetapi diulang dan diulang dan diulang, saudara. Sampai selesai pembangunan kita ini, saudara. Dan ada juga kemungkinan, belum sekalipun kita nyumbang. Nah ini kita cek diri kita, saudara. Kalau dikatakan kita memang super miskin, enggak juga, saudara, enggak juga. Kalau untuk menyumbang 100 ribu kayaknya enggak terlalu berat.
Karena masih bisa dikurang-kurangi. Biasa makan ayam, ya udah makan yang sederhana dulu, makan telur. Sehingga bisa untuk menyumbang 100.000. Minggu depan lagi 100.000, minggu depan lagi 100.000. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu adalah pengorbanan untuk melayani Tuhan, saudara. Ini belum hal yang paling berat seperti martir tadi saya katakan. Ini baru pengorbanan dalam penghematan demi pekerjaan Tuhan. Dan yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan pelayan dan umat Tuhan yang melayani Tuhan akan dihormati, saudara. Dikatakan di sini akan dihormati Bapa, dan dalam Ibrani dikatakan tidak kehilangan upahnya, saudara. Akan diperhitungkan oleh Tuhan, pengorbanan kita, pelayanan kita. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan sia-sia atau tidak akan berlalu begitu saja. Pada saat saudara dan saya berhemat demi pembangunan pastori kita, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Yakinlah. Tuhan tidak tutup mata melihat itu. Wah, ini anakku ini luar biasa. Sampai dia tidak jajan 1 minggu ini demi menyumbang. Uang jajannya dipakai untuk sumbangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat seperti ini udah dicor dan sudah defisit dananya, apakah itu akan kita hentikan, saudara? Jangan. Pelayanan ini harus kita kerjakan, saudara. Pelayanan yang mulia ini harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Kalau enggak bisa nyumbang 100.000, 50.000, tapi doamu juga tingkatkan, saudara. Kalau yang lain berdoa 1 kali 1 hari, ayo kita berdoa 3 kali 1 hari. Buka tingkap-tingkap berkat-Mu, Tuhan. Saya yakin dan percaya, semua umat Tuhan 300 orang itu berdoa 3 kali 1 hari, Tuhan pasti bertindak, saudara. Tuhan bisa mendatangkan dari berbagai tempat. Kalau kita sebagai jemaat tidak bersedia dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mendatangkan dari berbagai tempat. Saudaraku, dalam pembangunan gereja kita ini dulu, kita selain doa syafaat, doa keliling, doa puasa, itu kita lakukan, saudara. Yang tidak masuk akal, karena sumbangan dari jemaat kita pada waktu itu 5.000 1 bulan. Pada waktu itu UMR masih 600.000 kalau nggak salah. 5.000 1 bulan. Apa mungkin bisa terkumpul, dihitung-hitung setelah selesai pembangunan ini sekitar 1 M, saudara. Dari 5.000 tadi kan nggak mungkin, saudara, jadi 1 M. Tapi itulah keajaiban Tuhan. Karena umat-umat Tuhan yang melayani, berdoa, bersafaat, bersama-sama berpuasa, lakukan sesuatu. Walaupun sumbangan kita hanya 5.000. Kartu sumbangan itu 5.000, saudara. Tapi Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, saudara. Nah, karena itu kita sebagai umat Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan doa syafaat kita, saudaraku. Doa syafaat kita, persembahan kita, penghematan kita, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan menghormati dan Tuhan akan memperhitungkan jeripayah kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah umat dan pelayan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah pendoa syafaat untuk melayani Tuhan. Bukan kita harus mengejar kapan saya dipanggil jadi singer. Karena belum tentu juga suaranya sesuai. Kalau suaranya pals, pegang mic ini, saudaraku, itu akan kemana-mana. Sehingga kita tidak semua orang kita pakai jadi singer. Itu perlu saudara tahu.
Jadi jangan saudara pikir saya udah 10 tahun di sini kok nggak diajak ya jadi singer, kok nggak diajak jadi WL, kok nggak diajak jadi pengkhotbah di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya tugas atau jabatan seperti itu tadi. Melayani Tuhan dengan mengorbankan yang terbaik, mengorbankan keinginan daging kita, menyalipkan keinginan daging kita, melayani Tuhan, pendoa syafaat, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, jadilah pelayan dan umat Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memanggil dan menyelamatkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Biarlah kami memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan tubuh kami, dengan potensi yang ada pada kami. Kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini Tuhan, kami masih dominan mengikuti keinginan daging kami. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami untuk bersedia menyalipkan keinginan daging kami dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu, menghasilkan buah-buah roh, menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan kami pelayan dan umat-Mu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.